Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan bahas aset tetap terlebih dahulu. Jadi pengertian dari aset tetap adalah harta perusahaan yang dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap bersifat jangka panjang, tidak dapat langsung cairkan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya ada peralatan, tanah, dan bangunan. Karakteristiknya, pertama, jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kedua, mengalami penyusutan atau penurunan nilai ekonomi dari tahun awal pemakaian sampai masa habis pakainya. Hal ini karena aset tetap digunakan secara kontinu untuk menjalankan kegiatan operasional sehingga mengalami penurunan kualitas. Yang ketiga, digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional agar menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, bersifat non-liquid atau tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai. Lalu kita ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada tangible fixed assets. Aset tetap berwujud, memiliki bentuk fisik seperti tanah, mesin, dan bangunan. Yang kedua ada intangible fixed assets. Aset tetap tidak terwujud, tidak memiliki bentuk fisik. Penghapusan biaya berkala disebut amortisasi. Contohnya, hak paten atau copyrights. Sekarang kita akan masuk pada depresiasi. Depresiasi adalah biaya penyusutan terhadap aset tetap seiring pemakaian selama periode tertentu. Contohnya, peralatan seperti mobil, mesin, dan handphone. Sekarang kita akan bahas 3 metode menghitung penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, ada straight line method. Besar penyusutan atau depresiasi sama untuk setiap tahun masa manfaat dari aset. Yang kedua, units of activity method. Masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi, bukan sebagai periode waktu. Yang ketiga, declining balance method. Menggunakan depresiasi periodik yang didasarkan pada nilai buku menurun dari aset. Sekarang kita akan masuk pada contoh soalnya, dan saya akan mempraktekannya di Excel agar kalian dapat memahami caranya. Kali ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama ada biaya perolehan aset atau cost, sama dengan biaya yang dikeluarkan ketika membeli aset tersebut. Yang kedua ada nilai residu, atau nilai aset di masa akhir gunanya. Dan yang terakhir ada manfaat aset, atau periode atau waktu aset tersebut bisa digunakan oleh perusahaan sebelum masa guna berakhir. Sekarang kita akan beralih ke soalnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang straight line method. Jadi contoh soal di sini ada Kaita membeli sebuah mesin senilai 400 juta rupiah pada tahun 2000 dengan nilai residu 10 juta rupiah. Umur mesin tersebut adalah 10 tahun. Berapa nilai penyusutan metode garis lurus tersebut? Mari kita bahas di Excel. Sekarang kita akan masuk pada straight line method. Jadi yang kita perlu ketahui pertama-tama pasti book value, yang kedua ada nilai residu dan umur mesin. Jadi book value-nya tadi ada di angka 400 juta. Lalu nilai residunya ada di angka 10 juta dan umur mesinnya ada di 10 tahun. Jadi saya sudah buat di sini daftar tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selama 10 tahun. Lalu sekarang kita butuhkan adalah biaya yang diekspos. Jadi biaya yang disusutkan ini cara mengetahuinya adalah kita bisa klik book value-nya, lalu kita kurangi dengan residu. Sekarang kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu rate. Jadi rate-nya itu masih normal, yaitu persen. Umur mesin ini akan persen. Jadi dia 0,1. Kita pakai desimal. Nah, lalu setelah rate kita butuh biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan ini didapatkan dari biaya disusutkan, lalu dikali rate. Sudah, sudah kita bisa masuk ke akumulasi penyusutan. Jadi caranya adalah pertama-tama kita hanya perlu menambahkan tahun sebelumnya.
Karena kita akan masuk ke nilai buku, jadi yang kita lakukan hanyalah tinggal mengurangi book value dengan akumulasi penyusutan. Dan sudah selesai. Itulah straight line method. Jadi kita akan melanjutkan kepada units of activity. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan units of activity method. Ini contoh soalnya, Yoga membeli sebuah mesin senilai 1 miliar rupiah pada tahun 2020 dengan nilai residu 20 juta. Umur mesin tersebut adalah 10 tahun. Berapakah nilai penyusutan metode units of activity tersebut? Kita akan langsung bahas di Excel. Kita sudah mendapatkan informasi yang kita perlu untuk ketahui, yaitu book value-nya kepada 1 miliar, residunya dari 20 juta, dan nomor mesinnya ada di 10 tahun. Jadi sini biaya yang disusutkan itu telah diketahui ya. Jadi sekarang kita akan lanjut kepada harga. Sekarang kita akan menotalkan biaya yang disusutkan. Nah, jadi sekarang cara mencari harga per unitnya adalah kita memerlukan book value, book value kurang nilai residu bagi total biaya yang disusutkan. Jadi kita sudah dapat harga segini, sudah saya taruh ini akan percepat dari ke bawah, sudah sama semua. Lalu sekarang kita mengumpulkan, jadi yang perlu kita lakukan di sini mirip-mirip ya stepnya. Jadi biaya yang disusutkan dikalikan, kita akan makannya satu persatu ya. Sudah selesai. Next stepnya adalah kita harus membuat akumulasi penyusutan. Sekarang kita perlu lakukan adalah menambah dari tonton sebelumnya. Kita selesai. Ini pas ya dengan book value kurang nilai residu harga segini. Sorry, nominal segini. Lalu sekarang kita bisa membuat nilai buku. Caranya masih sama, book value dikurangi dengan hasil. Lalu kita bisa kerjakan satu persatu. Nah, jurnal ini suatu activity pun sudah selesai. Sekarang kita rapikan saja. Sekarang kita akan melanjutkan ke declining balance. Jadi ini contoh soal dari declining balance method. Jadi Mike membeli sebuah truk senilai 600 juta rupiah pada tahun 2010 dengan nilai residu 8 juta. Umur truk tersebut adalah 5 tahun. Berapa nilai penyusutan dari metode declining balance tersebut? Sekarang kita pindah ke Excel. Jadi sekarang kita akan mengerjakan declining balance. Jadi di sini saya sudah tulis apa saja yang kita perlukan. Jadi pertama kita memerlukan beginning book value. Lalu declining balance rate. Jadi karena ini dikali 2, kita akan mendapatkan 0,4.
Kita angkat ke bawah, lalu biaya penyusutannya di sini kita bisa mencarinya dengan beginning book value dikali dengan planning balance. Lalu akumulasi penyusutannya kita ambil dari sini dulu, lalu nilai buku kita bisa mengurangi value-nya dengan ini. Nah, untuk step selanjutnya ini agak sedikit berbeda. Jadi kita bisa ambil ini, lalu kita lakukan hal yang sama, kita bisa kalikan uang 4, lalu akumulasi penyusutan ini kita tinggal mengurangi saja, maaf, tinggal menambahkan, kita bisa menambahkan ini dengan ini. Nah, lalu di nilai buku kita kurangi, kita bisa mengurangi ini, dan kita lakukan hal yang sama. Jadi ada case spesial di sini karena akhir dari biaya penyusutan, akumulasi dan nilai buku tidak akan sama dengan nilai residu ataupun beginning book value. Jadi tinggal dimasukkan saja, yaitu 8 juta. Nah, jadi ini akan sama. Sekian pada aktiva tetapnya. Sekarang kita akan berlanjut pada FIFO perpetual dan average. Sekarang kita akan mempelajari cara menghitung persediaan. Jadi cara menghitung persediaan itu ada dua, yaitu FIFO dan average. Biasanya perusahaan menggunakan FIFO. Jadi kebanyakan FIFO sendiri adalah first in, first out, yang artinya persediaan yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu. Jadi cara menghitung FIFO dan average dibagi menjadi dua cara, yaitu perpetual dan periodik. Kali ini saya akan menjelaskan yang perpetual. Di dalam perpetual, saya kasih lihat dulu ini. Dia ada pembelian, ada COGS, dan ada gudang. Pembelian artinya ketika perusahaan tersebut membeli barang, COGS artinya menjual barang, dan gudang itu adalah stok yang kita miliki. Jadi sekarang saya akan menunjukkan soalnya. Jadi yang kita bisa lihat tanggal 1, stok awal, input stok awal. Kita bisa pergi ke sini, pada tanggal 1, gudang. Kita input stok awal, 1000 kuantitas, biaya per unitnya 10.000, jumlahnya ada 10 juta berarti. Dan di tanggal 5 kita menjual 500 setengah dari stok kita seharga 15.000 per unit. Jadi kita bisa lihat di sini di COGS kuantitas 500, biaya per unitnya 15.000, lalu kita kalikan. Kita bisa lihat di gudang juga dia berkurang stoknya. Lalu soal yang ketiga, pada tanggal 9 kita melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit pada harga 10.000. Di sini pembelian 2.000 unit pada harga 10.000 dan jumlahnya 20 juta. Bisa kita lihat di sini stoknya bertambah, biaya per unit masih sama, dan jumlahnya pun juga bertambah ya, jadi 25 juta. Lalu soal selanjutnya di sini ada penjualan sebanyak 1.000 unit seharga 15.000. Bisa lihat lagi di sini sudah kita input COGS 1.000 unit 15.000 per unit, 15 juta. Lalu stok dikurangi, dan yang terakhir pada tanggal 21 kita melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 10.000. Nah, ini kita restock pembelian 2.000 unit sebanyak 10.000 sebesar 10.000, dan jumlah totalnya itu 20 juta. Di sini bertambah, di gudang bertambah. Lalu kita telah melakukan rekap ya di sini. Saya memakai manual karena ini hanya sedikit
Namun untuk mempermudah kalian bisa pakai sum if. Di sini pembelian sebanyak 4.000, penjualan sebanyak 1.500, dan di sini itu merupakan stok awal ditambah pembelian lalu dikurangi penjualan. Jadi ada 3.500. Kali ini saya akan menjelaskan tentang average perpetual. Jadi average perpetual ini adalah metode pencatatan persediaan di mana harga rata-rata barang diperbarui setiap kali ada pembelian. Harga ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP saat barang dijual. Cara kerjanya, setiap kali ada pembelian, hitung rata-rata baru. Rata-rata sama dengan total nilai persediaan lama ditambah nilai pembelian baru dibagi total unit lama ditambah unit pembelian baru. Saat ada penjualan, gunakan harga rata-rata terbaru untuk menghitung APP. Di sini ada contohnya, ini ada contoh soal, di sini ada contoh soalnya. Bisa dilihat di sini ketika menjual barang, saya menggunakan average. Ya, di sini juga saya menggunakan average. Di saat awal penjualan, saya mengikuti harga dari stok awal. Namun ketika saya telah melakukan pembelian, lalu saya bagi, saya average, saya menjualnya dengan harga yang berbeda seperti ini. Saya awal jual dengan harga 68, lalu saya melakukan pembelian dengan harga 65, lalu saya hitung lagi dan saya menjual dengan harga segini. Lalu saya membeli pembelian lagi sebesar 100.000 nilainya per unit. Jadi jika saya tambahkan lagi, dia akan membuat harga baru. Sekian untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.